Bismillahirrahmanirrahim. Inilah dua buah cara agar mendapatkan pahala sholat walaupun kita tidak melaksanakan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita masih berjumpa di channel ini, yaitu Sista Channel. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabat Sista Channel sekalian mendapat curahan nikmat, mendapat keberkahan nikmat, dilimpahkan rezekinya, mendapatkan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dipanjangkan umurnya, intinya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat Sista Channel sekalian, terdapat dua buah cara agar kita mendapatkan pahala yang gratis, yaitu mendapatkan pahala seperti orang sholat walaupun kita tidak melaksanakan sholat. Bagaimanakah caranya? Caranya yaitu ada dua buah cara. Cara yang pertama, pada waktu siang hari kita diwajibkan untuk mencari penghidupan, sebagaimana dalam firman Allah surat An-Naba ayat 10, yaitu waja'alna nahara ma'asyah, dan dijadikan siang hari sebagai tempat untuk mencari penghidupan. Contohnya, ketika kita sudah selesai sholat duhur, selesai berzikir, selesai sholat sunnah, kita beranjak pulang dari masjid. Kita pulang dari masjid untuk tujuan mencari penghidupan seperti mencari nafkah dan sebagainya. Namun, ingatlah agar mendapatkan pahala yang seperti orang sholat, kita harus datang ke masjid sebelum orang mengkumandangkan adzan. Artinya kita sudah nyampe duluan ke masjid sebelum dikumandangkannya adzan asyar contohnya. Dengan cara tersebut, insya Allah kita akan mendapatkan pahala seperti orang sholat walaupun kita tidak melaksanakan sholat. Cara yang kedua, pada malam hari Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman juga dalam surat An-Naba ayat 10, yaitu waj'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Artinya malam itu merupakan sebuah waktu manusia untuk beristirahat. Untuk mendapatkan pahala seperti orang sholat, ini contohnya pada waktu maghrib. Pada waktu maghrib itu kita menunggu datangnya sholat isya, karena sebagaimana kita tahu dari maghrib ke isya itu waktunya pendek, jadi kita bisa menunggu di masjid. Kita menunggu di masjid selesai sholat maghrib sampai sholat isya. Dengan cara tersebut kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan sholat walaupun kita tidak melaksanakan apa-apa, misalnya kita tiduran atau kita berzikir atau kita membaca Al-Quran. Dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata,
Pernah pada suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakhirkan sholat isya. Beliau masuk ke rumah dan tidak keluar kecuali pertengahan malam. Setelah sholat, beliau menghadap kepada kami lalu bersabda, "Sholan nasuh warqadu walam tazalu fi sholati mandun tawartumuha." Artinya, sebagian orang ada yang sudah sholat dan kemudian mereka tidur. Dan kalian yang menempuh di tempat ini, kalian tetap atau seakan-akan berada dalam keadaan sholat semenjak menunggu datangnya sholat yang berikutnya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang menunggu sholat di masjid akan diberi pahala seperti orang sholat. Dari hadis-hadis di atas, sudah jelaslah bahwa orang yang menunggu datangnya waktu sholat akan diberikan pahala seperti layaknya orang sholat, walaupun dia tidak sholat. Walaupun dia hanya tiduran, misalnya berzikir atau menyanyi, dia akan tetap diberikan pahala seperti orang yang sholat. Cuma sahabat Sista Channel perlu diingat, harus dibedakan antara siang dan malam. Di mana siang itu kita tidak boleh menunggu terus-menerus ke masjid, namun kita harus keluar mencari nafkah misalnya. Sedangkan untuk malam hari, kita bisa menunggu datangnya sholat yang berikutnya, seperti pada sholat maghrib dan isya. Demikianlah yang bisa kami bagikan untuk sahabat Sista Channel. Mohon dukungannya untuk subscribe. Jika misalnya video ini bermanfaat, mohon di-share ke orang lain biar orang lain mendapatkan manfaat yang serupa. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.